Kita belum nyopet, kenapa udah turun? Ini HP orang yang tadi duduk di sebelah saya. Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Aku udah resign. Mira, sini. Iya, Pak. Ami sudah resign. Iya, Pak. Dia terpaksa resign karena kesalahan saya. Saya sudah tahu, Pak. Ami cerita ke kamu. Iya, setelah saya tanya. Sebelumnya saya nggak sengaja lihat Ami sama Bos Saeb. Saya kira setelah Bapak ketemu Bos Saeb, gagal membujuk Bos Saeb buat insaf, Bapak nyerah. Terus menutup ABC versi aksi berantas copet. Saya nggak tahu kenapa Bapak nggak ngasih tugas lagi ke saya atau ke Gugum. Tapi malah ngasih tugas ke Ami. Saya butuh mata-mata di kelompok Saeb. Orang yang belum Saeb kenal. Saya nggak ngasih tahu kamu atau Gugum. Karena ini benar-benar rahasia. Saya nggak tahu kalau akhirnya Saeb tahu siapa Ami, terus berbalik mengendalikan Ami. Mengambil Ami buat jadi anak buahnya dengan ancaman kalau Ami menolak perintah dia, terus berkhianat, fotonya akan dicetak, diperbanyak, ada tulisan di bawahnya, awas copet, terus dipasang di mana-mana. Hubungi Gugum. ABC versi aksi berantas copet akan aktif lagi dengan tugas menyelamatkan Ami. Bang, masuk. Duduk. Gimana kabar Bun? Komunikasi terakhir, dia masih sembunyi di hotel. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu tamu hotel ini, namanya Bubun. Sebentar, saya cek. Maaf, tamu atas nama Bubun sudah check out sejak kemarin siang. Gimana di jalan? Sampai hari ini orang kita masih cuma 5 orang. Besok masing-masing akan bawa orang baru, 1 orang. Besok kita akan mulai bergerak ke pasar. Siap. Katanya Mamang lagi nggak nafsu makan. Tadi saya tawarin nasi Padang, bilangnya nggak mau. Sekarang Mamang lagi makan nasi Padang. Nggak kelihatan kalau lagi nggak nafsu makan. Barusan ada Ujang, datang bawain nasi Padang. Maksa Mamang makan. Gimana di terminal?
laporan dari orang kita. Ada yang sibuk nelpon terus, nggak tahu komunikasi dengan siapa. Tapi yang pasti mencurigakan. Siapa namanya? Denny. Sudah sepi. Kita pulang. Oke. Ini jatah kamu. Terima kasih. Jadi, tidur di warung biaya. Jadi, Berarti hidup kamu bisa tenang. Gak perlu pulang. Gak perlu takut dicegat orang. iya. Terus, besok gak ganti baju. Iya ya. Mana ini udah bau? Ini jatah kamu. Udah sana. Bau. Ya, Den? Mak di rumah? Iya. Mak mau dibawain buah-buahan nggak? Buah-buahan apa? Terserah emak. Sebelum pulang, Denny mau mampir ke tukang buah. Terserah kamu aja. Jeruk aja ya, Mak? Iya. Bawa apa, Bos? Jeruk? Boleh buat saya? Boleh. Kerja di mana? Terminal? Nama kamu Denny? Kok tahu? Karena ada yang ngasih tahu nama kamu dan lewat mana kalau kamu pulang. Siapa yang ngasih tahu? Bos saya. Kamu nggak kenal dia, tapi dia tahu kamu. Dia titip pesan. Gak usah kerja lagi di terminal. Gak usah komunikasi lagi sama orang-orang yang masih ada di sana. Atau orang-orang yang pernah kerja di sana seperti kamu. Demi keselamatan kamu. Mang, Mau sarapan gorengan? Mamang bosan sarapan gorengan. Mamang mau sarapan apa tuh kalau bosan sarapan gorengan? Bubur ayam ada? Nanti Mawar cariin. Ya udah cariin Mamang bubur ayam Iya, Mang. sama gorengan. Katanya bosan sarapan gorengan. Ya, makanya Mamang minta cariin bubur ayam. Sama gorengan. Iya. Kamu lagi ada masalah apa? Enggak, Mak. Dari tadi malam Emak lihat kamu diem aja. Ngelamun. Lagi mikirin apa? Enggak, Mak. Sana, sarapan dulu. Emak udah masak nasi goreng. Sama tempe yang sisa kemarin udah Emak angkatin. Iya, Mak. Selamat pagi, Om. Lagi senam? Iya, Ya udah, diterusin senamnya. udah capek. Kamu mau berangkat kerja? Iya, Biasanya agak siang. ada janji mau ketemu temen dulu.
teman atau pacar? Teman. Bukan pacar. Bukan, saya nggak punya pacar. Mawar, keponakan saya sama nggak punya pacar juga. Mang, buburnya 1 dibawa pulang. Udah masih pagi udah ngomongin soal pacar. Memangnya kalau mau ngomongin soal pacar harus sudah agak siang? Bukan gitu juga. Kalau pagi kan masih banyak yang lain. Kegiatan lain, keperluan lain. Misalnya, Om Pipit senam. Saya mau berangkat kerja. Oh iya ya, baiklah kalau begini. Kok baiklah kalau begini? Baiklah kalau begitu. Maksud saya itu. Ya udah, saya berangkat dulu. Ya, dadah. Dadah. Gorengannya, Mang, 10. Dicampur aja. Bala-bala, gehu, sama tempe. Ini buburnya. Ini gorengannya. Kiri, kiri, kiri. Kapan kamu mau nikah? Boro-boro mau nikah. Pacar aja belum ada. Mira tadi lewat sini. Dia belum punya pacar juga. Terus kenapa? Kamu nggak ngerti? Ngerti, Mang. Tapi kalau harus deketin Mira, saya tahu diri. Mira terlalu cantik. Kalau kamu nggak mau sama Mira, ya udah sana. Kamu cari yang lain. Iya, Mang. Ya udah sana. Kamu berangkat kerja dulu. Iya, Mang. Lama nunggunya. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Sebelum sarapan, ngelamun. Habis sarapan, ngelamun lagi. Duduk. Cerita ke emak, ada apa? Ami resign. Berhenti kerja di kafe dipaksa bos Saeb. Sekarang Ami benar-benar jadi anak buah bos Saeb. Ami terjebak. Awalnya masuk kelompok bos Saeb cuma buat jadi mata-mata Pak Junaedi. Terus ketahuan bos Saeb. Ami seperti kita dulu. Kalau nggak nurut sama bos Saeb, fotonya bakal dicetak. Terus diperbanyak. Ada tulisan di bawahnya. Awas copet. Terus mau dipasang di mana-mana. Kalau kamu bosan kerja di terminal, terus kamu mau kerja di mana? Itu yang lagi Denny pikirin, Mak. Harusnya dapat kerja di tempat lain dulu, baru kamu keluar dari terminal. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Cirayam. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Kalau Denny nggak keluar dulu, Denny nggak bisa pergi kemana-mana. Nggak bisa nyari kerja di tempat lain. Oh gitu. Iya, makanya Pak Junaedi mau mengaktifkan lagi ABC versi aksi berantas copet. Kita bergerak lagi, tujuan utamanya menyelamatkan Ami. Siap. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Hey Angels. Hai, Bos.
Langkah selanjutnya, kita menunggu arahan Pak Junaedi. Siap. Ketika kita lahir, beberapa hal, mau tidak mau, kita akan ikut orang tua kita. Suku bangsa ikut orang tua. Agama juga ikut orang tua. Meskipun setelah dewasa ada yang tidak betah, kemudian pindah. Tapi cita-cita tidak. Cita-cita itu semau kita. Meskipun misalnya ada tentara yang anaknya diharapkan jadi tentara juga. Tapi sejatinya cita-cita itu terserah kita. Adalah salah ketika seorang guru mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Langit kan tinggi sekali. Bagaimana cara meraihnya? Pakai pesawat pun kita tidak bisa. Kalau kita naik pesawat, apakah boleh kita membuka pintu atau jendela untuk meraih cita-cita? Tentu tidak. Bisa marah nanti pilotnya. Harusnya, gantungkan cita-cita setinggi langit-langit. Langit-langit rumah kita paling tingginya 4 meter. Gak usah naik pesawat. Ambil aja kursi. Kita naik ke atas kursi, lalu kita raih cita-cita yang kita gantungkan di sana. Angels? Yes, Bos. Meskipun cita-cita kita digantungkan di langit-langit, bukan di langit. Tapi terkadang kita tidak bisa menjangkaunya juga. Karena kita tidak punya kursi, apalagi tangga. Maka jadilah kita pengangguran. Kalau jadi pengangguran, orang tua kita kaya raya, tak mengapa. Tapi kalau orang tua kita miskin, kita jadi bakal miskin juga. Sampai pada batas waktu tertentu. Mungkin kita akan berusaha. Tapi ketika keputusasaan itu tiba, tenaga kita menjadi lemah. Semangat kita menjadi lemah. Begitu pula dengan iman kita, ikut menjadi lemah. Kita kemudian berada di sini sebagai pengangguran yang miskin dan lemah iman. Masih gimana kamu aja? Iya, Mak. Kalau baik buat kamu kerja apa aja, Mak dukung. Iya, Mak. Setelah kamu mantap berhenti kerja di terminal, kamu harus mantap sama rencana baru kamu. Iya, Mak. Sekarang rencana kamu apa? Mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Kalapa. Cirayong. Kalapa, kalapa, kalapa. Cirayong, Cirayong, Cirayong. Kalapa. Denny mana? Kamu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Di terminal mah nggak pakai gitu-gituan, Mak. Masuknya aja nggak pakai surat lamaran. Minimal pamit. Halo, Kamu di mana? di rumah. Gak ke terminal. Kamu dicari Kang Reno. Ini info buat kamu. Kasih tahu juga ke Kang Reno. Saya pamit. Nggak kerja di terminal lagi. Hah? Kenapa? Mau cari kerja di tempat lain. Kok mendadak? Ya, idenya juga mendadak. Ya udah tuh, saya kasih tahu Kang Reno. Ya, Denny barusan pamit, gak kerja di terminal lagi. Bagus. Ami, Yes, Bos. duduk. Sinta, Yes, Bos. kamu duduk di sebelah kanan Ami. Dini, Yes, Bos. kamu duduk di sebelah kanan Sinta. Dini, tugas kamu adalah memastikan situasi dan kondisi di dalam angkot aman. Perhatikan, kalau situasi sudah kondusif, misalnya semua penumpang angkot tidak memperhatikan kita karena sedang asyik melamun, menggunakan handphone untuk main game, atau ngantuk,
kamu kasih kode aman ke Ami. Bisa dengan mengusap pipi, memegang hidung, atau dengan cara yang lain. Selanjutnya, Ami melakukan eksekusi. Comot dompet Sinta yang pada kesempatan latihan kali ini berperan sebagai korban. Sinta, Yes, bos. dalam prakteknya nanti kamu akan berperan seperti Dini. Sebagai double cover bagi Ami. Kerjaan kita intinya cuma narik iuran uang keamanan. Dari pedagang kaki lima, warung, toko, atau tempat makan di wilayah yang dipegang Bang Edi. Kita nggak gajian, tapi kita dapat bagian dari uang yang kita tarik setiap hari. Kita satu tim, satu komando. Persoalan tim, persoalan kita semua. Kita siap diajak damai. Kalau harus perang, kita juga siap buat perang. Gimana komando dari bos besar kita, Bang Edi? Siap? Siap! Halo, Langsung pecah tim. Bergerak sesuai tugas pokok mereka. Sambil nunggu komando nyerang pasar. Siap. Maaf, saya telat. Hari ini Mang Pipit lagi rewel. Rewel gimana? Seperti anak kecil, nangis terus. Nggak jelas kenapa, nggak jelas mau apa, gitu. Bukan. Ngomongin terus soal kapan saya mau punya istri. Saya bilang, boro-boro mau punya istri. Pacar aja nggak ada. Terus saya mau dijodohin sama tetangga. Kebetulan masih saudara sama Kang Cecep. Namanya Mira. Saya bilang nggak mau. Karena Mira terlalu cantik. Ah, itu mah alasan kamu aja. Yang mana? Karena Mira terlalu cantik. Memang iya. Kalau bukan itu, terus alasannya apa? Kamu mengharapkan yang lain. Siapa? Bidadari yang suka turun ke pasar. Hai. Kangen. Sama aku? Bukan, sama Kang Ujang. Kenapa teteh nelponnya ke aku? Masa aku nelpon Kang Ujang terus bilang, kangen, malu tahu. Itu mah pemandangan alam. Seperti gunung, persawahan, atau pantai. Indah. Dan semua orang wajar aja kalau suka. Jadi kamu nggak mau sama dia? Mira? Bukan. Bidadari yang suka turun ke pasar. Ya maulah. Ya udah, ketemuan sana. Masa aku yang ngajakin? Teteh nggak perlu ngajakin buat ketemuan. Kan Teteh biasanya ke kantor Kang Mus ngecek produksi kicimpring. Nanti di sana pasti ketemu sama Kang Ujang. Biasanya juga gitu. Cuma udah seminggu ini aku merasa ada yang beda. Apanya yang beda? Perasaan aku. Perasaan apa? Khawatir Kang Ujang gak ada rasa apa-apa sama aku. Cuma nganggap aku partner bisnis aja. Kalau dibilang mau, saya sebetulnya mau. Sama Mira, saya mau. Sama bidadari yang suka turun ke pasar, saya juga mau. Tapi kan kita bisa ngukur. Mana mungkin Mira mau sama saya? Mana mungkin bidadari yang suka turun ke pasar itu mau sama saya? Ya udah, aku ke sana ngecek produksi kicimpring sama ranginang sambil melepas rindu. Iya. Ngomong-ngomong, Ajun jadi balik lagi? Belum dateng. Berarti masih tetap kamu yang narik iuran? Ya iya tuh. Iuran.
markir dulu. Ya, terus. Stop. Gimana? Gimana apanya? Bisa? Maaf bos, apanya yang bisa? Nagih iuran? Siap bos, bisa? Iya bisa. Kiri. Kamu bisa bantu cari orang baru buat ganti Ami. Bisa. Bagus. Sudah datang langsung, sekalian bawa lamaran. Baik, Pak. Ya udah, sana. Kamu kembali kerja. Baik, Pak. Pak Junaidi nyuruh aku nyari orang baru buat gantinya Ami. Gimana? Gampang kan? Iya. Sekarang semua udah tahu gimana cara kerjanya. Udah tahu siapa aja yang harus ditarik iuran. Kita kerja dari Senin sampai Minggu. Kalau ada urusan penting, boleh nggak datang. Tapi harus ngasih kabar. Iya, nanti aku kasih kabar. Syaratnya masih sama seperti waktu itu Teteh ngelamar. Iya. Kiri. Silahkan. Silahkan. Kiri. Kita masih belum dapat dompet satupun juga. Itu bagus. Saya suka. Terima kasih. Mudah-mudahan pujian Bang Edi bisa membuat kami bekerja dengan lebih semangat, bekerja dengan lebih baik, dan yang lebih penting, apa yang menjadi goal Bang Edi akan tercapai. Iya. Acara kita 5 hari lagi. Pelunasan biaya sewa gedung, catering, dan perlengkapan penunjang acara, mohon sudah bisa kami terima 2 hari sebelum acara. Oke. Apa kabar? Kacau. Kopi? Iya. Kopi satu lagi. Apa yang kacau? Saya seperti kalian. Keluar dari terminal. Diancam juga? Iya. Sama Tony Boris? Bukan. Orangnya nggak saya kenal.
salah seorang ngomong ke saya kalau dia disuruh sama bosnya. Kamu gak kenal dia, tapi dia tahu kamu. Dia titip pesan, gak usah kerja di terminal lagi. Gak usah komunikasi lagi sama orang-orang yang masih ada di sana. Atau orang-orang yang pernah kerja di sana seperti kamu. Demi keselamatan kamu. Katanya kamu nggak boleh juga komunikasi sama orang-orang yang masih ada di sana atau orang-orang yang pernah kerja di sana. Kenapa kamu kesini? Ketemu saya sama Ican. Biarin aja, mereka pasti nggak bakal tahu. Lagi pula, saya kesini tujuannya bukan buat ngomongin terminal. Katanya kamu mau kerja di pabrik tekstil di Majalaya. Saya mau ikut. Nggak jadi. Kata saudara saya, kalau mau diterima kerja di sana, saya harus nyogok staf SDM. Saya nggak mau. Kerja kan harusnya dibayar. Bukannya malah disuruh bayar. Standby lagi dekat terminal. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Kamu balik lagi kerja ikut saudara, jual beli beras. Iya. Ada lowongan buat saya nggak? Saya aja kerjanya nggak menentu. Cuman sewaktu. Cuman ngambil beras dari Cianjur. Terus dibawa ke Bandung. Buat saya, jadi pengangguran itu berat. Sebab saya orang melarat, dari keluarga melarat. Lebih berat lagi kalau sampai emak saya tahu. Pasti kalau saya pengangguran, kepikiran terus sama dia. Saya anak laki-laki, anak satu-satunya, cuma semata wayang, satu-satunya teman emak saya, numpahin kasih sayang. Tapi saya bisanya cuma jadi pikiran dia aja. Anak saya udah lama nganggur, nyari sendiri nggak bisa. Mau dititipin, nggak tahu mau dititipin sama siapa. Kalau anak Uce gimana? Anak saya baru keluar kerja. Sekarang lagi cari-cari kerjaan baru. Mudah-mudahan ada rezekinya, dapat kerjaan baru. Harusnya saya tahu Bubun nggak bodoh. Habis bawa kamu ke tempat dia sembunyi, dia pasti tahu kamu bakal comel. Jadi, waktu saya ke sana, Bubun sudah nggak ada. Dia juga udah lama gak muncul di terminal. Terminal sementara dipegang Kang Reno. Posisi di mana, Bos? Di jalan. Masih nginep di hotel yang waktu itu? Gak ada tempat yang aman buat saya tinggal lebih dari 24 jam. Kalau Bos Bubun gak muncul-muncul, kenapa nggak si Kang Reno aja yang disikat? Urusan sama Bubun bukan cuma urusan uang. Dia sudah ingkar janji sama saya. Dia berani main-main sama saya. Dia sudah berani terang-terangan melawan saya. Bayar orang buat ngebantai anak buah saya. Dia harus merasakan akibatnya. Kang Darman gak akan memaafkan saya. Saya juga gak bisa tunduk. Pilihan satu-satunya adalah saya melawan. Oke. Gimana kabar di terminal? Denny keluar. Tony mana? Dia mau kesini, tapi nggak bareng saya. Gimana perkembangan di terminal? Saya udah nggak di terminal. Maksudnya? Saya sudah keluar dari terminal. Kamu ditenang Bos Bubun? Enggak. Kenapa? Saya lagi diangkut. Nanti aja, saya telepon balik. Oke.
Ujang belum datang? Belum. Buatin saya kopi. Iya, Kang. Kang. Ya. Nanti kalau ada Wahyu, suruh aja langsung masuk. Saya nunggu di dalam. Iya, Kang. Ujang belum datang. Belum. Halo, di mana? Ditanyain Kang Mus. Di apotik, baru sampai mau beli obat turun panas. Buat siapa? Kang Darman. Kemarin sudah ke hotel. Tempat saya pernah diajak ke sana sama Bos Bubun. Bos Bubun udah nggak ada. Check out. Kasih tahu Kang Mus. Iya, Jang. Kang Cecep apa kabar? Baik. Lama ya kita nggak ketemu. Kemana aja tuh? Apalagi kesibukan aku kalau bukan urusan marketing sama promosi. Oh iya. Tapi kan biasanya juga sempet aja kalau mau kesini mah. Iya sih. Kang Ujang belum datang. Belum. Barusan juga Kang Mus nanyain. Kang Ujang kemana? Nggak ada kabar? Ada. Barusan saya nelpon. Lagi ke apotik. Beli obat. Obat apa? Obat turun panas. Buat Kang Ujang sendiri atau buat siapa? Buat anaknya yang kecil. Buat anaknya yang kecil. Iya. Memang anaknya berapa? 2. Aku mau duduk. Memang anaknya berapa? 2. Aku mau duduk. Kenapa? Aku pusing. Mungkin karena barusan naik ojek kepanasan. Ambil minum buat Serena. Air putih. Cepet. Ya, Kang. Aku mau order taksi. Mau pulang aja.
Aku pusing. Anterin aku ke taksi. Bisa terjadi perang saudara nih. Teh Serena digandeng Kang Cecep. Kalau tahu, Kang Ujang bisa marah. Kalau gitu, jangan kamu kasih tahu. Biar nggak terjadi perang saudara. Terima kasih. Iya. Udah, kerja lagi. Barusan Serena? Iya, Kang. Tadi saya dengar ada suara motor datang. Itu dia? Iya. Pakai ojek? Iya. Terus barusan saya dengar ada suara mobil datang. Saya langsung mikir, siapa yang datang pakai mobil ke sini? Saya penasaran, makanya saya keluar. Nggak taunya taksi. Serena order taksi, dia barusan ngerasa pusing. Katanya mungkin tadi kepanasan waktu naik ojek. Bukannya dia udah biasa naik ojek? Iya, Kang. Ya udah, nggak usah dibahas. Biar aja dia pusing. Nggak usah kita larang. Iya, Kang. Kamu di mana? Di jalan. Menghadap Bang Edi. Siap. Kalapa, kalapa, kalapa. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Kalapa. Cirayom. Kalapa, kalapa, kalapa. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Cirayom. Kamu kayak nggak suka sama Kang Reno? Enggak, biasa aja. Masa? Kalapa, kalapa, kalapa. Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Semarang, Semarang, Semarang. 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 Mau kemana? Kalapa. Ya, usah ke situ. Monitor. Siap. Kalapa, kalapa, kalapa. Cirayom, Cirayom, Cirayom. Kalapa. Cirayom. Kalapa, kalapa, kalapa. Cuy, kayaknya ada yang harus kita omongin. Nggak ada. Kalapa, kalapa, kalapa. Kalapa. Bi, es teh manis panas. Es teh manis kan es. Kok panas? Maksud saya es teh manis dingin. Gak usah dipesen dingin juga. Yang namanya es teh manis mah udah pasti dingin. Kan pakai es. Iya, pokoknya itu. Halo. Kamu di mana? Di jalan pulang. Udah deket rumah. Pulang dari mana? Ada urusan. Pantasan kamu nggak ke terminal. Saya nggak ke terminal bukan karena ada urusan. Tapi karena saya sekarang udah nggak kerja di sana lagi.
Saya udah keluar dari terminal. Kenapa? Kemarin kamu nggak pulang. Tidur di warung Wijaya. Kamu aman. Saya pulang, saya yang nggak aman. Saya kemarin cegat 4 orang. Dia nyuruh saya nggak balik lagi ke terminal. Kamu diancam? Iya. Kamu hati-hati. Siap. Makan, Bi. Sebentar. Masuk. Duduk. Sudah nanya, Ujang di mana? Sudah, Kang. Tadi mah lagi mau ke apotik, mau beli obat turun panas buat anaknya. Katanya dari tadi malam demam sama rewel. Ujang nggak bilang mau kesini atau enggak. Saya juga jadi nggak enak kalau nanya ke dia mau kesini atau enggak. Takut ganggu, soalnya pikiran Ujang lagi ke anaknya. Yang sakit anaknya yang mana? Yang besar atau yang kecil? Anak si Ujang ada 2 kan? 10, Bang. Termasuk saya. Siap tempur semua. Menunggu perintah, Bang. Tadi Serena kesini bilangnya ada apa? Saya belum sempat nanya Serena. Tadi baru Serena yang sempat nanya ke saya. Dia nanya apa? Kang Cecep, apa kabar? Terus saya jawab, baik. Yang pegang pasar ada berapa orang? Hasil penyelidikan terakhir sih ada 3 orang. Yang 1 udah kita sikat. Salah seorang dari 2 yang tersisa, dia yang bikin pemerasan ke kita. Kita belum tahu dari 2 itu yang mana orangnya. Sikat aja sekalian dua-duanya. Siap, Bang. Ya udah, sana. Iya, Kang. Gimana kabar terminal? Orang Bubun satu lagi keluar dari terminal. Ganti sama orang kita. Sudah saya siapkan. Bubun sekarang di mana? Aku nggak tahu. Kang Ujang nggak pernah bilang. Nggak pernah. Teteh juga nggak pernah nanya. Nggak pernah. Karena Teteh yakin Kang Ujang masih bujangan. Iya. Kalapa, kalapa, kalapa. Kalapa. Kalapa, kalapa, kalapa. Kalapa. Waktu menginap di hotel, dia memilih hotel dekat terminal. Sekarang dia pergi dari sana, cari tempat sembunyi yang lain. Saya yakin dia tidak akan jauh dari terminal, karena dia berpikir orang akan mengira dia pergi jauh. Kalapa, kalapa, kalapa. Kalapa. Ada bos Bubun di jembatan. Buat apa lagi aku ketemu dia? Bukan sengaja Teteh yang nemuin Kang Ujang atau sebaliknya. Tapi karena suatu hal yang sangat mungkin. Bukan karena kemauan masing-masing, tapi karena kerjaan. Tinggal kalian berdua. Iya, ada 2 lagi. Anak buah Kang Reno. Izin, angkat telepon. Ya. Halo, Ada bos Bubun di terminal. Bubun di terminal. Halo? Bubun di terminal. Siap. Halo? Bubun di terminal. Siap.
Teh? Teh 1 sama kuenya 1. Kuenya 1 apa 3? Tadi waktu Akang makan, saya lihat, saya hitung. Iya 3. Aku kayaknya nggak akan bisa ketemu lagi sama Kang Ujang dalam keadaan yang sekarang. Kenapa? Aku malu. Sebelum keluar, Denny pernah ngobrol sama saya. Denny curiga bakal digeser pelan-pelan. Bos, ada yang datang. Teteh kan terikat perjanjian kerjasama buat ngurusin promosi sama pemasaran produksi Kang Mus. Teteh nggak akan bisa lari. Teteh bakal dikejar sama tanggung jawab. Iya. Kalau aku di posisi Teteh, aku juga pasti punya persoalan yang sama. Iya. Udah ditunggu sama Kang Mus. Iya. Kang, masuk. Duduk. Detail desain masjidnya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Mau ditunjukin ke saya sekarang? Iya. Ini berat buat aku. Urusan bisnis yang campur aduk sama urusan hati. Mudah-mudahan aku bisa menghadapi semuanya. Siapa kalian? Boy band dari Korea. Aku doain semoga Teteh bisa. Amin. Lagi apa, Cek? Biasa. Iuran. Sadis. Makasih, Cek. Sama-sama. Secara keseluruhan, saya sudah oke. Sudah nggak ada koreksi lagi? Nggak ada. Kalau gitu, nanti akan saya print. Biar Akang bisa kasih ke pemborong buat menghitung biayanya. Iya. Begitu biayanya sudah ketahuan, uangnya sudah ada, pembangunan masjid di kampung saya akan segera saya eksekusi.